Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Salsabila. Hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait dengan jurnal yang saya temukan, yaitu bertemakan tentang modifikasi elektrod. Dan untuk judulnya di sini adalah An Electrochemical Sensor Based on Polyvinyl Alcohol, Kitosan, Thermally Reduced Graphene Composite Modified Classic Carbon Electrode for Sensitive Voltammetric Detection of Lead. Atau suatu sensor elektrokimia berbasis pada polyvinyl alkohol kitosan dengan komposit grafin transduksi thermal dimodifikasi elektrode karbon kaca untuk deteksi sensitif voltametrik pada timbal. Untuk yang pertama terkait dengan latar belakang, jadi di sini untuk latar belakangnya yang pertama adalah bahwa timbal itu merupakan logam berat dengan berbagai efek samping terhadap kesehatan manusia karena toksisitasnya. Dan hal ini merupakan suatu rahasia umum bahwa timbal memang membahayakan oleh manusia dengan memberikan beberapa penyakit yang sangat berbahaya seperti contoh kanker dan lain sebagainya. Dan di sini karena efek dari timbal itu yang sangat masif sehingga perlulah suatu deteksi untuk mendeteksi adanya timbal itu sendiri. Dan di sini seperti yang sudah dituliskan bahwa pentingnya menentukan dan memonitor konten timbal dalam air. Di sini mengapa dalam air? Karena memang timbal di sini cenderung sangat mudah untuk mencemari air, dan seperti yang kita tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan, di mana air juga dapat memberikan efek yang sangat baik untuk manusia. Akan tetapi jika dia terpapar oleh berbagai macam paparan, salah satunya timbal, maka itu akan memberikan hal yang sangat buruk tentunya. Dan untuk metode deteksi sendiri, di sini terdapat beberapa metode sebenarnya yang sudah dilakukan dalam rangka mendeteksi timbal. Salah satu metodenya adalah metode AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Akan tetapi untuk AAS sendiri di sini metodenya meskipun dia high sensitive, kemudian dia juga dapat memberikan memberikan data hasil timbal yang baik tentang kehadiran timbal dalam air tersebut. Akan tetapi memang dia memiliki beberapa kekurangan seperti contoh instrumennya besar, kemudian yang kedua perlu suatu technician atau orang yang ahli dalam rangka mengoperasikan si AAS tersebut, dan yang paling penting, yang paling membuat hal tersebut menjadi berat dalam rangka menggunakan metode AAS adalah bahwa dia itu merupakan metode deteksi yang mahal, sehingga dalam rangka untuk deteksi timbal tersebut sedikit memberatkan bagi para peneliti dalam rangka mendeteksi timbal. Dan di sini sedikit tidak kelihatan ya. Metode elektrokimia sebagai metode sederhana dengan hasil yang sensitif dan juga presisi. Dan tersebut ada beberapa contoh metode elektrokimia, diantaranya ada DPASV dan juga CV. DPASV adalah Different Pulse Anodic Stripping Voltammetry, sedangkan untuk CV adalah Cyclic Voltammetry. Dan metode elektrokimia merupakan metode yang sederhana memang, dan juga dia tidak semahal oleh AAS. Akan tetapi sebelum metode elektrokimia ini metode yang lazim untuk digunakan, sebenarnya ada metode lain dalam rangka mendeteksi PB atau timbal, yaitu metode UV vis. Meskipun metode UV vis dapat menjawab kekurangan dari AAS, yaitu tentang kemahalan itu tadi, memang UV vis memang cenderung lebih murah, penggunaannya juga lebih sederhana dibandingkan AAS, akan tetapi dia memiliki sifat photostability yang kurang baik. Oleh karena itu di sini lahirlah metode elektrokimia yang menarik perhatian para ilmuwan dalam rangka untuk mendeteksi si timbal itu. Dan karena kita tahu bahwa metode elektrokimia menggunakan elektrode, maka di sini ada beberapa opsi dalam penentuan elektrode. Elektrovoltammetri, elektrode yang lazim untuk digunakan sebenarnya adalah merkuri, di mana ada hanging drop mercury electrode atau HDME, serta ada MFE atau mercury field electrode. Meskipun dia sensitif, akan tetapi dia toksik. Oleh karena itu di sini lahirlah suatu opsi bagaimana cara kita menentukan elektrode yang baik, sensitif, akan tetapi dia tidak toksik. Dan di sini ada beberapa opsi, diantaranya seperti PT, AU, AG, BI, dan juga karbon. Dan untuk elektrode-elektrode sendiri ini memiliki beberapa kelebihan, tetapi juga kekurangannya masing-masing. Seperti contoh untuk yang BI. BI ini cenderung baik dalam
mendeteksi timbal karena memang dia cukup sensitif. Akan tetapi dia ini mudah teroksidasi jika terpapar udara, sehingga reproducibility-nya kurang baik. Oleh karena itu untuk BI tidak digunakan dalam penelitian ini. Dan untuk elektroda yang cukup menarik bagi para peneliti dalam digunakan dalam penelitian ini adalah grafin. Mengapa? Karena grafin memiliki sifat-sifat yang menarik dan juga dapat memberikan dampak yang positif untuk proses elektrokimia nantinya. Seperti contoh, dia memiliki luas permukaan yang besar, kemudian dia memiliki sifat mechanical dan juga chemical stability yang baik. Oleh karena itu, dengan sifat-sifat yang mendukung proses elektrokimia dengan baik, oleh karena itu para peneliti ini dalam penelitian ini memilih karbon dalam sebagai elektrodenya. Dan tidak hanya karbon itu sendiri, ternyata karbon jika dikombinasikan dengan suatu polimer yang tepat, dia akan meningkatkan sifat-sifat yang dapat memberikan dampak positif bagi elektrokimia itu sendiri. Dan polimer di sini yang dipilih adalah polimer kitosan. Mengapa? Karena memang kitosan itu cenderung murah, kemudian dia juga memiliki sifat photostability yang baik juga. Dan di sini sehingga lahirlah suatu ide yang baru untuk membuat suatu penelitian di mana sensor elektrokimia berdasarkan polyvinyl alkohol kitosan, komposit grafin tereduksi thermal dengan modified classic carbon electrode untuk deteksi voltametri sensitif pada timbal. Dan ini untuk eksperimentalnya, di sini ada beberapa reagen dan juga instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah natural graphite dengan 99% karbon, particle size-nya kurang dari 44 mikrometer. Kemudian ada asam sulfat 98%, asam klorida 37%, kalium permanganat, asam peroksida, polyvinyl alkohol, kitosan, natrium asetat, larutan standar timbal. Sedangkan untuk instrumen yang digunakan ada potentiostat atau galvanostat dengan Nova software. Di sini kita menggunakan 3 jenis elektrode, ada working electrode menggunakan PVA kitosan, kemudian TRG GCE, kemudian counter electrode PT. Reference electrode-nya adalah AGCL electrode. Sedangkan untuk di sini ada Field Emission Scanning Electrode Microscopy (FEC). Mengapa? Karena di sini setelah kita menghasilkan elektrode-nya, kita juga akan mengetahui morfologi dari elektroda tersebut sehingga dapat ditentukan apakah sifatnya baik atau tidak, cocok atau tidak dalam rangka sebagai elektroda yang tepat untuk metode ini. Kemudian ada AAS. Di sini mengapa masih memerlukan AAS? Padahal di sini kita tahu bahwa AAS adalah deteksi yang mahal. Kita menggunakan metode baru untuk menghindari AAS yang mahal tersebut. Mengapa? Karena di sini kita perlu suatu validasi sehingga saat elektroda itu sudah terbuat, kemudian dipergunakan secara lapangan untuk mendeteksi timbal itu, maka apakah hasil dari deteksi menggunakan elektrokimia ini, voltametri ini, apakah dia sudah sesuai dengan metode AAS yang spesifik dan juga sensitif tersebut. Sehingga AAS dipergunakan untuk validasi. Dan ini ada beberapa preparasi. Yang pertama ada graphite oxide atau GO. Di sini langkah pertama adalah 6 gram grafit dicampurkan dengan H2SO4 sebanyak 140 ml, kemudian diaduk, ditambahkan kepada KMNO4 sebanyak 20 gram secara perlahan, diaduk dengan stirrer selama 2 jam dalam 40 derajat Celcius, kemudian dia ditambahkan air sebanyak 400 ml dan 60 ml asam peroksida, 30% secara perlahan. Dan kemudian didapatkanlah suatu graphite oxide. Dan saat graphite oxide itu didapatkan, kemudian dia disaring terlebih dahulu, dicuci dengan HCl 5%, kemudian dia dikeringkan dengan vacuum oven 60 derajat Celcius selama 48 jam, dan didapatkanlah suatu dry graphite oxide. Selanjutnya untuk mempreparasi PVA dan juga kitosan grafin, di sini saya akan matikan dulu agar dapat kelihatan. Oke. Yang pertama adalah kita menyediakan kitosan dengan berat molekular tinggi, kemudian dicampurkan dengan larutan asam asetat 0,1 molar, diaduk dengan magnetic stirring selama 24 jam, kemudian didapatkanlah larutan kitosan 0,5% berat. Kemudian larutan kitosan tersebut dicampurkan dengan larutan PVA 0,2% berat, di mana dia dicampurkan dengan perbandingan kitosan PVA 2:1, sehingga 2 untuk kitosan, 1 untuk PVA.
diaduk selama 4 jam dengan suhu 70 derajat Celcius, kemudian didapatkanlah suatu PVA ketosan. Setelah didapatkan PVA ketosan, langkah selanjutnya adalah ditambahkan TRG atau thermally reduced graphene dengan perbandingan TRG PVA ketosan divariasi ada 0,01 banding 1, 0,005 banding 1, 0,1 banding 1, 0,15 banding 1, dan 0,2 banding 1. Di mana yang divariasikan adalah perbandingan dari TRG tersebut. Nantinya kita dapat mencari perbandingan manakah yang tepat dalam rangka menghasilkan elektroda yang baik untuk metode ini, dan selanjutnya didapatkanlah suatu PVA ketosan dan juga TRG. Langkah selanjutnya di sini adalah preparasi kembali, yaitu PVA ketosan graphene modified GCE. Sebelumnya kita sudah memiliki glasi carbon electrode GCE, kemudian dicuci dengan air deionisasi, diultrasonikasi dengan aseton selama 2 menit, kemudian dicuci kembali dengan air deionisasi, dan pada akhirnya dikeringkan dengan nitrogen. Kemudian didapatkanlah GCE yang tepat, yang proper, dan kemudian dicampurkan dengan suspensi PVA ketosan grafin yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu dicampurkan dengan 5 mikroliter suspensi, diteteskan di permukaan GCE secara perlahan, dan kemudian didapatkan elektrode tersebut dikeringkan, dan pada akhirnya PVA ketosan graphene modified GCE sudah didapatkan dengan baik. Setelah beberapa preparasi, sebentar saya matikan dulu kameranya agar terlihat. Oke, di sini kita akan membahas terkait apa yang kita dapatkan setelah beberapa preparasi tersebut, kemudian bagaimana cara kerja elektrode yang kita dapatkan ini. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas terkait dengan morfologi PVA ketosan graphene composite. Di sini seperti yang kita lihat bahwa untuk A dan B menunjukkan sifat atau morfologi dari grafin saja. Sedangkan untuk C dan D menunjukkan morfologi dari PVA ketosan graphene composite. Dan di sini seperti yang kita lihat bahwa untuk yang graphene di sini memiliki wrinkle atau kerutan yang cukup yang banyak, terlihat jelas. Sedangkan untuk C dan D yaitu morfologi dari graphene composite, PVA ketosan graphene composite, di sini memang dia terlihat tidak sekeriput dari sebelumnya, akan tetapi permukaannya masih terlihat jelas, permukaannya masih kasar, dan dia memang tidak sekeriput dari si graphene. Dan apa makna dari perbedaan morfologi ini? Di sini untuk yang pertama terkait dengan sifat dari graphene terlebih dahulu, bahwa sifat grafin yang berkerut ini memang sangat bermanfaat untuk mencegah penyusunan ulang yang tidak diinginkan. Oleh karena itu memang meskipun tidak dikombinasikan dengan polimer apapun, grafin pada dasarnya memiliki sifat yang baik sebagai untuk digunakan sebagai elektrod. Akan tetapi jika dia dikombinasikan dengan polimer, maka dia dapat mengenhance atau dapat meningkatkan sifat-sifat dari suatu elektrod yang diharapkan untuk digunakan dalam proses elektrokimia. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan elektrod C dan juga D. Untuk komposit PVA ketosan grafena masih berupa permukaan kasar yang dapat memberikan area yang lebih efektif untuk proses elektrokimia. Jadi meskipun dia tidak berkerut, akan tetapi permukaannya yang kasar masih dapat memungkinkan atau dapat memberikan area yang jauh lebih efektif dibandingkan yang kerutan untuk proses elektrokimia. Dan seperti yang kita tahu bahwa PVA ketosan dengan memiliki gugus fungsi OH dan juga NH2 di setiap unitnya mudah terprotonasi dan menjadi polimer kationik dalam kondisi asam. Sehingga dengan demikian kombinasi bahan-bahan ini dapat memberikan dispersi yang sangat baik. Jadi jika dia dikombinasikan, jika grafin berdiri sendiri tanpa apapun memang dia sudah baik digunakan sebagai elektrod. Akan tetapi jika dia dikombinasikan dengan polimer yang tepat, di sini menggunakan ketosan dengan OH dan juga NH2 di setiap unitnya, maka dapat memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dispersi yang sangat baik pada saat proses elektrokimia tersebut. Oke, dan di sini pembahasan yang kedua yaitu setelah morfologi, di sini kita akan membahas terkait dengan respon elektrokimia PVA ketosan TRG GCE terhadap timbal. Jadi di sini kita sudah mulai untuk mengetahui bagaimana responnya, bagaimana sifat dari elektrokimia tersebut setelah diberikan timbal, di mana timbal tersebut adalah tujuan dari penelitian ini. Dan di sini untuk membuktikan kinerja komposit.
saya menggunakan laser untuk membuktikan kinerja komposit PVA kitosan grafena dalam deteksi timbal, maka dilakukan perbandingan 3 elektroda yang berbeda dalam kondisi yang sama. Dan di sini kondisi yang sama yaitu seperti yang telah dituliskan di bawah ini, bahwa konsentrasi dari Pb2+ timbal yang diharapkan adalah timbal yang digunakan adalah 50 ppb atau part per billion atau bagian per juta. Dan untuk asetat buffer solutionnya yang digunakan adalah 0,1 molar dengan pH sebesar 5. Sehingga di sini kondisi yang digunakan dimaksimalkan sama, dan yang membedakan hanyalah elektrode yang digunakan. Di sini untuk elektrode yang pertama adalah GCE saja, kemudian yang kedua adalah PVA kitosan yang dikombinasikan pada GCE, kemudian elektrode yang ketiga adalah PVA kitosan dikombinasikan dengan modifikasi antara TRG dan juga GCE. Kemudian setelah kita melihat responnya, ternyata besarnya stripping peak pada PVA kitosan, TRG GCE secara signifikan lebih besar dibandingkan pada PVA kitosan atau GCE. Dikaitkan dengan yang pertama adalah peningkatan luas permukaan aktif, dan yang kedua adalah laju transfer elektron lembaran grafin. Hasil ini menunjukkan bahwa PVA kitosan TRG GCE dapat menawarkan peningkatan yang cukup besar dalam deteksi timbal. Dan ini seperti yang kita tahu bahwa untuk yang A, garis A di sini adalah GCE saja, bare GCE, artinya GCE saja. Sedangkan untuk garis yang merah, garis yang B ini adalah kombinasi antara PVA kitosan TRG GCE. Dan seperti yang kita tahu, untuk membandingkan antara GCE saja dengan kombinasi PVA kitosan GCE, maka hasilnya sudah terlihat cukup jelas bahwa untuk GCE saja masih tidak memberikan respon, sedangkan untuk PVA kitosan GCE memberikan respon yang cukup baik, di mana muncul puncak meskipun puncaknya tidak kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, akan tetapi saat kita menggunakan elektroda PVA kitosan dengan TRG modifikasi GCE, maka ternyata menghasilkan grafik yang cukup baik atau bahkan sangat baik, karena dia tinggi, lurus, langsing, dan dia memberikan deteksi yang cukup baik, yang sangat baik, paling baik di antara yang lainnya, yaitu ditunjukkan pada garis biru ini. Seperti itu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan dari PVA kitosan TRG GCE memberikan hasil yang sangat baik dalam rangka deteksi timbal, dan di sini timbal yang digunakan adalah 50 ppb. Dan di sini adalah perbandingan antara analisis elektrokimia dari beberapa elektrode. Di sini untuk metodenya ada SWASV, yaitu Square Wave Anodic Stripping Voltammetry, dengan elektrode Nafion atau Bismuth Film Electrode, linear range-nya 1 sampai 20 ppb, sedangkan LOD-nya adalah 0,1 ppb. Sedangkan untuk metode yang kedua ada SWASV, sama seperti sebelumnya, yaitu Square Wave Anodic Stripping Voltammetry, dengan elektrode Nafion dikombinasikan dengan CNT dan juga benzo 18 crown 6. Di sini didapatkan bahwa linear range-nya sebesar 0,2 sampai 6,3 dengan LOD-nya 0,2 ppb. Sama seperti sebelumnya, metode yang digunakan adalah SWASV dengan elektrodenya gold nanoparticles dikombinasikan dengan SPGE. Dengan linear range-nya yang didapatkan adalah 20 sampai 200 ppb dan LOD-nya adalah 2,2. Dan di sini ada beberapa DPASV metode baru. Sebelumnya tidak seperti SWASV, yaitu Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry. Untuk elektrode yang pertama menggunakan Nafion grafin, kombinasi antara Nafion, grafin dan juga GCE. Didapatkan linear range-nya sebesar 0,5 sampai 50 ppb, sedangkan untuk LOD-nya 0,02. Dan untuk DPASV yang kedua menggunakan kombinasi elektrode RGO Bismuth CPE dengan linear range sebesar 20 sampai 120, LOD-nya sebesar 0,55 ppb. Dan masih seperti sebelumnya, di sini SWASV dengan elektrode kombinasi antara BOCL, MWCNT dan juga GCE menghasilkan linear range sebesar 5 sampai 50 ppb, sedangkan LOD-nya sebesar 0,57. Sedangkan untuk SWASV, elektrodenya menggunakan kombinasi PVA kitosan, modifikasi TRG dan juga GCE dengan linear range-nya sebesar 1 sampai 50 ppb dan juga LOD-nya 0,05. Sehingga di sini LOD-nya terbilang merupakan salah satu yang terpendek,
sedangkan untuk linear range-nya cukup besar. Selanjutnya untuk optimisasi kondisi eksperimental, di sini ada dua kondisi yang perlu diperhatikan di sini, yaitu kondisi eksperimental pH buffer, waktu prakonsentrasi, potensi prakonsentrasi, rasio grafin terhadap PVA kitosan ditetapkan dan dioptimalkan untuk memberikan respon arus puncak maksimum, ketajaman puncak, dan pengulangan yang tinggi. Sehingga di sini perlu diperhatikan bahwa kondisi eksperimental ini dikondisikan, dicari kondisi yang paling baik, kondisi yang paling optimum, menghasilkan puncak yang paling tajam, yang paling tinggi, sehingga nantinya dapat memberikan respon puncak yang baik, dan juga reproducibility-nya yang baik pula. Dan untuk pengukuran dilakukan dengan memvariasikan masing-masing faktor, sementara yang lain dijaga konstan pada kondisi optimalnya. Jadi semisal saya ingin tahu kondisi optimum dari pH buffer, maka saya harus mengkondisikan seluruh kondisi dalam keadaan tetap. Dan begitu pula dengan yang lainnya. Dan ternyata didapatkanlah seperti ini. Untuk grafik yang pertama adalah grafik yang menunjuk kurva pada variabel pH, sedangkan untuk grafik yang kedua adalah waktu prekonsentrasi. Selanjutnya untuk grafik yang ketiga, grafik C adalah potensial prekonsentrasi, sedangkan untuk yang grafik terakhir adalah perbandingan massa antara TRG dengan campuran PVA kitosan yang seperti sudah kita paparkan sebelumnya di preparasi. Dan ternyata untuk kurva pH menunjukkan bahwa kondisi optimum atau kondisi yang paling baik adalah saat pH menunjukkan pH 5. Sedangkan dan di sini sudah terlihat secara jelas ya bahwa pH 5 memiliki puncak yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dia memberikan kondisi yang paling optimum untuk deteksi timbalnya. Sedangkan untuk kurva B di sini, waktu prekonsentrasi yang baik adalah menunjukkan pada saat waktu ke 5 menit. Dan di sini mengapa kok bukan waktu retensi menunjukkan pada titik ke-16 atau pada titik 10 padahal dia lebih tinggi? Karena pada saat titik ke-5 ini dia yang paling tinggi di saat mereka masih konstan. Sedangkan untuk yang setelahnya dia memiliki kemiringan slope. Dan di situ terlihat bahwa dia tidak baik. Sedangkan untuk yang kurva C yaitu potensial prekonsentrasi, di sini yang dipilih adalah minus 0,9. Kenapa tidak minus 1,2? Karena di saat proses itu berlangsung minus 1,1 dan juga minus 1,2 menghasilkan banyak gas hidrogen pada sekitar elektron, sehingga kita perlu meragukan reproducibility-nya nantinya. Oleh karena itu di sini pada penelitian ini memilih potensial prekonsentrasi yang tepat, yaitu pada minus 0,9 volt. Selanjutnya yaitu pada perbandingan massa antara TRG dan juga PVA kitosan, dengan yang divariasikan adalah massa dari TRG, ternyata menunjukkan kondisi yang paling optimum adalah kondisi saat perbandingan massa dengan PVA kitosan sebesar 0,05 dibanding dengan 1. Dan tentu di sini kita harus mengetahui terkait dengan selektivitas dari elektrode yang telah kita buat. Di sini seperti yang kita lihat, mengapa ada CD di sini atau kadmium di dalam grafik, karena memang seperti yang kita tahu bahwa seperti bukan kata-kata ya, yang dimana ada PB selalu ada CD, seperti itu. Karena memang dimana ada PB selalu ada CD, dimana ada timbal selalu ada kadmium. Sehingga kita harus tahu apakah saat kita mendeteksi timbal, CD-nya itu akan terakumulasi dalam kurva timbal atau dapat muncul dengan sendirinya. Dan di sini ternyata CD memberikan respon yang baik di minus 1,2, dan itu juga merupakan alasan mengapa kok kita perlu memulai potensial prekonsentrasi sebesar minus 0,9, karena jika kita menggunakan minus 0,9 maka si elektrod itu tidak akan mendeteksi si CD, karena untuk mendeteksi CD maka prekonsentrasinya harus lebih negatif, sedangkan minus 0,9 dinilai kurang negatif untuk deteksi CD. Oleh karena itu di sini kita akan memundurkan sedikit prekonsentrasinya menjadi minus 1,2, dan benar seperti hipotesisnya bahwa jika menggunakan
potensi prekonsentrasi yang lebih mundur atau yang lebih di bawah dari minus 0,9, si CD akan muncul puncaknya tetapi dengan sendirinya, tidak dalam satu akumulasi dengan PB atau tidak menginterferensi kurva dari PB. Dan di sini untuk interferensi on stripping current of 50 ppb PB2 ada beberapa coexisting species. Di sini Na+, K+, Ca2+ menunjukkan tolerance levelnya sebesar 100 volt. Untuk Al3+, Mg2+, dan N2+ menunjukkan tolerance levelnya 50 volt. Untuk anion sulfat, nitrat, fosfat, klor, Br, klorin, bromin, fluorin, dan juga tiosianat di sini menghasilkan tolerance levelnya 100 volt. Untuk Fe13CO2+ menghasilkan 20 volt. Untuk CO2+, Ag+, 2 volt. CD atau kadmium 12 5 volt dan juga bismut 0,5 volt. Dan di sini tingkat toleransi yang dievaluasi kurang dari 5% dari relative standard deviation atau RSD menunjukkan bahwa coexisting species ditemukan tidak memiliki interferensi pada respon arus 50 ppb timbal 12. Seperti itu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa selektivitas untuk elektrod yang telah digunakan cukup selektif atau bahkan selektif. Dan tentunya karena kita ingin mempergunakan elektrod itu untuk dalam real water samples, maka kita akan mengujikan untuk beberapa real water samples yang diambil dari beberapa media. Tapi di sini sebelum melakukan pengukuran, sampel disaring terlebih dahulu dengan membran 0,4 mikrometer dan dimasukkan dalam UV digester selama 60 menit untuk melepaskan senyawa organik menjadi bentuk anorganik. Kemudian sampel diencerkan 10 kali sebelum ditambahkan buffer asetat 0,1 molar, pH-nya dikondisikan 5. Dan ternyata dalam beberapa real water sample tersebut dihasilkan untuk reverse sample 1 28 kurang lebih 3, dan di sini untuk hasil-hasil yang dilihat bukan dari kuantitasnya akan tetapi perbandingannya dengan AAS yang digunakan sebagai metode yang dipercaya untuk deteksi timbal, dan ternyata hasilnya cukup sama atau cukup identik. Dimana untuk reverse sample 1 28 kurang lebih 3, untuk AAS 30, reverse sample 26 kurang lebih 2 menghasilkan untuk AAS 25 ppb, leak sample 1 9 kurang lebih 4 ppb untuk AAS 10, sedangkan untuk leak sample 2 12 kurang lebih 4, sedangkan untuk di AAS 14. Sehingga di sini untuk dapat disimpulkan bahwa elektroda tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai real water samples karena memang hasilnya sendiri cukup sama atau bahkan mendekati identik dengan si AAS, yaitu metode yang digunakan sebagai validasi. Dan pada akhirnya kita menuju ke akhir, yaitu kesimpulan bahwa komposit yang menggabungkan manfaat dari lembaran nanografin yang tereduksi secara termal atau sifat elektronik, elektrokimia, dan mekanik yang luar biasa dan luas permukaan yang besar serta kapasitas adsorpsi ion Pb12 dari campuran PVA kitosan menunjukkan sifat elektrokatalitik yang sangat baik untuk penentuan Pb12 dalam hal sensitivitas dibandingkan dengan GCE sendiri maupun GCE yang dilapisi oleh PVA kitosan. Kemudian untuk elektroda yang kedua, bahwa kesimpulan yang kedua, untuk kesimpulan yang kedua adalah elektrokimia ini tidak memerlukan ligan baru untuk kompleksasi yang merupakan proses yang memakan waktu dan dapat menyebabkan masalah lingkungan. Karena memang respon dari GCE yang sudah respon dari PVA kitosan ini dengan TRG dan juga GCE memberikan respon yang sangat baik tanpa memerlukan proses-proses tambahan, proses kompleksisasi ligan baru dan lain sebagainya. Dia sudah memberikan hasil yang sangat baik, sensitivitasnya juga sangat baik, dan tentunya reproducibility-nya juga baik. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga adalah kondisi eksperimental yang tepat dengan pH buffer, waktu prakonsentrasi, potensi prakonsentrasi, rasio grafen terhadap PVA kitosan itu sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam proses deteksi. Oleh karena itu, dicarilah kondisi optimum dari masing-masing variabel, masing-masing kondisi ini, sehingga nantinya saat sudah ditemukan kondisi yang paling optimum, harapannya dan faktanya memberikan hasil yang sangat baik.
Kemudian untuk yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah penerapan elektroda yang dimodifikasi telah berhasil dilakukan dalam sampel air nyata, di mana itu adalah tujuan utama dari penelitian ini untuk deteksi PB dan hasilnya sesuai dengan yang diperoleh oleh AAS, yaitu metode yang digunakan sebagai metode validasi. Dan ternyata hasilnya cukup identik, tidak hanya sama tapi cukup identik dengan si AAS, menunjukkan bahwa elektroda kimia ini dapat dipergunakan untuk deteksi timbal pada berbagai sampel air nyata. Dan berakhirlah terkait dengan pembahasan jurnal ini. Alhamdulillah sampai saat ini didapatkanlah kesimpulan yang baik dan harapannya semoga elektroda atau penelitian ini dapat dipergunakan secara luas dalam rangka deteksi timbal di berbagai real water samples, sehingga pada akhirnya juga diharapkan agar timbal ini tidak dapat mencemari berbagai macam air nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.